Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindopreneur. Kita masih membahas terkait dengan polemik yang mewarnai seputar jelang debat Capres-Cawapres 2024 atau pemilu 2024 ini. Masih bersama kami Heri Budianto selaku jubir TPN Ganjar Mahfud lewat sambungan Zoom. Kemudian Herzaki Mahendra Putra selaku wakil komandan Bravo TKM Prabowo Gibran juga lewat sambungan Zoom. Pak Hadar Nafis Gumai selaku Komisioner KPU RI 2012 sampai 2017 serta jubir Timnas Amin Billy David Nero Tumelina yang berada di atau bersama kami di studio saat ini. Baik, saya kalau gitu ke Mas Herbut deh sekarang. Mas Herbut sendiri tadi ketika mendengar bahwa ya ketentuannya adalah perubahan format dari debat KPU format debat KPU ini hanya bisa dilakukan setelah ada dialog bersama dengan DPR. Apakah ada informasi terkait hal ini sebelumnya? Ya, kami belum mendapatkan informasi apa-apa. Jadi memang sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh, juga di beberapa media kita bisa lihat ya, ada pernyataan dari Ketua KPU Pak Hashim Asyari ya terkait dengan format ini. Nah sementara kami di TPN merasa bahwa belum ada kesepakatan mengenai format ini. Jadi kami menyarankan ke depan segala sesuatu yang belum disepakati oleh tim pemenangan itu tidak dilempar wacana itu ke publik sehingga menjadi polemik. Pada prinsipnya Mbak Fani dan seluruh pemirsa bahwa kami siap gitu. Nanti apapun format debat yang akan disepakati sesuai dengan mekanisme dan aturan sudah disampaikan oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud bahwa apakah nanti formatnya itu sendiri-sendiri ataukah formatnya nanti berdua berpasangan ya seperti yang dimaksudkan oleh Ketua KPU RI ya yang kita bisa baca di berbagai macam media ya kami pada prinsipnya siap. Poin yang ingin kami sampaikan di TPN adalah masyarakat Indonesia yang nanti akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih wajib tahu tentang apa gagasan-gagasan besar terhadap persoalan-persoalan bangsa ini. Termasuk Baik dari presiden maupun wakil presiden itu wajib menyampaikan itu pada masyarakat karena nanti kan masyarakat akan memilih. Nah ini yang menjadi poin penting bagi kami di TPN. Ketika tidak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan perspektif tersebut, apalagi kalau misalnya kita bicara mengenai Ganjar dan juga Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud masing-masing punya spesialisasinya, apakah ini tidak menjadi kerugian sendiri bagi pasangan nomor 3? Ya biarlah masyarakat nanti yang menilai itu ya, kan nanti akan ketahuan. Saya kira nanti dari format yang akan disepakati bersama dan kita tentu berharap ya setiap anak bangsa, putra terbaik bangsa yang akan bertarung 6 orang inilah putra terbaik bangsa yang akan bertarung di Pilpres 2024. Makanya poin yang saya sampaikan baik calon presiden maupun wakil presiden itu mereka harus menyampaikan gagasan mereka agar masyarakat tahu seperti apa gagasan-gagasan besar calon presiden, calon wakil presiden. Nah mengenai format itu kan teknis gitu ya. Mengenai itu teknis gitu ya. Dalam kondisi apapun saya kira ya nanti calon wakil presiden maupun calon presidennya itu akan bicara di depan publik. Disitulah masyarakat akan menilai gitu ya. Nah tinggal porsi, makanya saya katakan tinggal porsinya seperti apa. Jadi pada prinsipnya kami tidak mempersoalkan pada situasi seperti apapun ya. Tapi ya itu tadi ya yang menjadi poin adalah keduanya itu harus. Apalagi saya kira calon presiden dan wakil presiden dan kita tahu ya situasi tertentu nanti ya misalnya presiden berhalangan tetap dan seterusnya itu kan wakil presiden yang akan menggantikan. Jadi wajib juga masyarakat tahu gitu apa yang sebenarnya yang menjadi gagasan-gagasan dari wakil presiden. Baik. Mas Herzaki, dari TKN sendiri tahu soal perubahan format debat ini memang ya tadi kalau katanya Mas Herzaki suruh ngecek lagi nih aturan turunannya, tapi harus diubah atau bisa diubah kalau ada pembicaraan antara KPU dengan DPR. Dari TKN sendiri sudah tahu, apalagi ketika muncul sebelumnya dari Mas Derajat H. Wibowo sendiri usulan soal perubahan format debat ini katanya dari paslon nomor urut 01. Ya itu kan sudah ada rapat ya. Ada rapat, 3 paslon diundang, lalu kemudian dengan KPU ada pembahasan mengenai debat ini, lalu ada beberapa kesepakatan gitu. Kami kan tim kami ada notulensinya ya yang kita catat betul ya perwakilan Dewan Pakar kami yang hadir di sana
mencermati dan ada nama-namanya gitu. Jadi berdasarkan pertemuan itulah kemudian ya ada itu konferensi pers kami ya, atau ada penjelasan dari Ketua KPU beberapa hari setelahnya mengenai apa saja, misalnya mengenai jadwal debat, mengenai lokasi debat, lalu mengenai tanggal-tanggalnya gitu. Formatnya? Termasuk juga misalnya tadi. Formatnya juga dibahas di situ. Ya di situ kan ada yang memberikan usulan-usulan seperti yang disampaikan oleh Mas Derajat, seperti apa usulannya sudah ada. Tapi kalau misalnya ada yang bilang, wah enggak, usulan resmi kami seperti ini, ya silakan. Kami kan hanya menyampaikan apa yang ada di dalam rapat itu, siapa mengusulkan apa, kan begitu. Tapi kalau kemudian ternyata pasca rapat itu ada paslon yang bilang, ini nih sikap resmi kami mengirimkan surat, ya silakan saja, nggak apa-apa. Kalau bagi kami, ya yang penting kita ikuti saja prosesnya. Jika tadi dirasakan, setahu kami harusnya ada rapat lagi ya. Nanti kan KPU akan mengundang rapat lagi. Ya udah, kita ikuti saja prosesnya. Bagi kami, bagaimanapun debat ini kan sangat penting juga. Sangat penting, sangat baik. Bagaimana masyarakat bisa menilai, bisa memahami gagasan-gagasan besar, ide-ide dari setiap pasangan calon. Baik berdua, baik sendiri ya. Ini kan silakan saja. Bagi yang waktu itu diusulkan oleh paslon nomor 02 apa, Mas Herzaki, formatnya? Yang kami nggak ada mengusulkan format waktu itu. Ya, yang kami sampaikan itu diantaranya misalnya kita minta salah satu tema debat itu kita minta kebudayaan belum ada ini. Kita tambahkan loh kebudayaan. Nah, itu salah satu yang kami tahu gitu, dalam notulensi yang kami baca gitu. Jadi lebih pada terkait dengan masalah tema. Lalu ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan terkait penjelasan yang disampaikan oleh KPU gitu. Tapi kan di sini kan tidak ada KPU-nya nih gitu. Sebenarnya kalau ada KPU-nya akan lebih enak gitu, bisa langsung klarifikasi apapun isi pertemuan itu. Tetapi yang pasti diantara salah satu poin penting bagi kami melihat ada tema yang tadi kebudayaan belum masuk nih. Bahkan kebudayaan kan sangat penting ya diantaranya ya. Nah, sehingga kami mengusulkan itu misalnya. Itu diantaranya gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Tapi lagi-lagi masalah format ya kita tunggu saja nanti KPU. Menurut kami ya, kan seharusnya KPU nih yang memberikan penjelasan. Yang pasti kalau dari kami tidak ada preferensi. Ya, kami peserta, Mbak. Kami peserta. Peserta ini kita ikuti aturan saja, atau seperti apa, PKPU seperti apa. Mau apapun itu formatnya selama dalam koridor itu, kami siap. Debat berdua, debat sendiri-sendiri, pasangan calon presiden, atau debat sendiri-sendiri antar cawapres, kami siap. Karena lagi-lagi saya tegaskan, Mbak. Hanya paslon 02 saja, yang baik capresnya, baik cawapresnya, yang sudah punya pengalaman debat dalam konteks pemilihan langsung. Jadi bagi kami ini hal yang biasa. Gitu. Oke, baik. Saya mau konfirmasi sedikit sih sama Mas Herzaki, sebab ini pernyataan dari Mas Derajat H. Wibowo. Jadi katanya di situ dalam notulensi tersebut usulannya yang tidak ada debat khusus yang hanya diikuti debat cawapres saja itu muncul dari paslon nomor urut 01. Ada dalam notulensi tersebut? Ya ada yang catatan yang kami pegang Mbak. Tapi kan tadi sudah dijelaskan oleh juru bicara paslon Amin ya gitu kan. Disebutkan juga tadi nama ibu-ibunya itu. Tahu kami kan beliau juga salah satu caleg nih gitu dari Jawa Timur kalau tidak salah. Ya kan dari salah satu parpol pengusungnya tadi ya paslon 01 gitu. Tapi kami kan di sini tidak ingin membahas mengenai teknisnya, isinya gitu ya kan. Nggak buat apa kita mengaduk-aduk. Kalau mau nyebutin nama saya sih bisa sebutin nama, asalnya dari mana juga, nyalek di mana. Tapi bagi kami sudahlah, ya kan sudah cukup. Hal ini Pak Derajat sudah menyampaikan. Bukan itu yang kami ingin ungkap. Tetapi kenapa kemudian Pak Derajat menyampaikan? Karena lagi-lagi ada upaya yang sangat terstruktur, sistematis dari pihak-pihak tertentu yang berupaya menjadikan kami terkait dengan debat. Padahal jelas-jelas pasangan calon Prabowo ya dan Mas Gibran inilah satu-satunya yang punya pengalaman debat dalam pemilihan langsung gitu. Jadi harusnya pede dong ya. Kami bukan harus pede dong Mbak pertanyaannya. Kami memang sangat pede. Tapi ada nih pihak-pihak yang kayaknya panik melihat hasil survei, elektabilitas yang terus turun atau tidak pernah tinggi. Sehingga berusaha menebar isu yang tak berdasar gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan ada potensi intervensi atau ada percobaan intervensi? Oh enggak dong. Kalau dari kami melihat KPU saat ini sangat independen ya gitu. Karena ini kan mohon maaf, ini kan dunia yang sangat terbuka. Ya ada medsos di mana-mana. Lalu mohon maaf nih mau apapun sepertinya kita bicara apapun di ruang tertutup bahkan bisa terbuka gitu. Ya kan, kalau bagi kami jika merasa ada intervensi, buktikan saja, laporkan ke pihak terkait, lalu dibuka saja di publik, biar ada penghakiman ke publik gitu loh. Tapi kalau nggak ada bukti ya jangan asal tembak lah, jangan menyebar hoax,
ya, jangan menyebar fake news atau fitnah, ya kan nggak baik ini. Ya. Masyarakat nggak suka dengan yang kayak gitu-gitu. Kami khawatir begini, yang suka nyebar-nyebar begitu, elektabilitasnya makin drop nanti gitu loh ya. Kalau kami kita sebarlah optimisme, harapan, ya kan, seperti apa program terbaik kita untuk masyarakat, rakyat dan bangsa dan negara ini. Nah itu yang bisa menarik perhatian publik. Bukan menyebar ketakutan atau tuduhan-tuduhan tak berdasar. Gitu, Pak. Baik, kalau gitu saya ke Mas Billy. Nah, ya lagi-lagi kalau tadi sih sebenarnya dari paslon nomor urut 03 dan juga 02 sudah sama-sama menyebutkan tidak ada pembicaraan bersama dengan mereka, tidak ada informasi apakah KPU berdiskusi dengan DPR sampai bisa merubah format debat tersebut. Jadi ya ada kecurigaan, ada apa ini dibalik ini semua sampai format debat yang tampaknya di 2019 kan cukup disukai ya oleh publik, oleh calon pemilih. Tapi sekarang tidak dilaksanakan seperti itu. Kalau saya melihat justru sisi positifnya, kita itu politiknya sedang naik kelas. Dalam artian apa? Kita semua ketiga paslon sudah beranggapan bahwa debat ini merupakan salah satu panggung substansi yang dirasa cukup substansial untuk para paslon menyampaikan adu gagasan, visi misi, program kerja dan lain sebagainya. Dan kita melihat dari penjelasan baik itu Mas Zaki, Pak Hidayat juga menyampaikan bahwa semua paslon sudah siap, termasuk juga kami, Pak Anies dan Gus Imin juga sudah siap untuk melaksanakan debat apapun formatnya. Dan tentu yang ingin kita dorong kan kita juga kembali lagi menarik ke belakang. Awalnya pasangan Amin, tim kami yang bersurat ke KPU meminta kejelasan kapan nih kita akan ada debat, kapan ada pembahasan tentang debat. Dan dari situ KPU merespon ada pertemuan tanggal 29 November. Dan kami harapkan juga ketika saat ini akan ada pertemuan dalam waktu dekat untuk membahas hasil pertemuan 29 November yang diteruskan dengan setiap paslon wajib mengirimkan tanggapan tanggal 1 Desember kemarin. Sampai hari ini juga masih belum terlaksana. Dan kami harapkan peran aktif KPU untuk kembali mendorong agar polemik ini tidak lagi berkepanjangan. Karena kita konteksnya adalah kita bukan debat untuk membahas tentang debat gitu. Kita justru debat yang sesungguhnya akan datang di mulai tanggal 12 nanti dan kita harap di situ akan ada adu gagasan, adu substansi yang jelas antara masing-masing paslon. Dan poin yang disampaikan Pak Haidar tadi kan sebenarnya poin yang jelas ketika terjadi ketidaksepakatan dan ketika saya rasa nanti ketika KPU sudah menjalankan fungsinya dengan baik, ada ketegasan dari komisioner KPU yang bertugas terhadap teknis debat, saya rasa ketiga paslon juga siap dengan apapun yang akan diputuskan oleh KPU nanti. Logikanya ketiga perwakilan dari pasangan calon baik 1, 2, 3 semuanya diundang dong untuk menyampaikan atau ketika KPU menyampaikan format debat yang resmi akan jadi seperti apa? Ya, harusnya diundang. Karena itu juga pernyataan dari KPU sendiri ketika mengadakan pertemuan tanggal 29, pembahasan tentang teknis itu, di mana informasi yang kami dapatkan kan di situ hanya dibahas tentang tempat, lokasi, dan aturan teknis yang mungkin masih di dalam tahap permukaan. Dan tentu kan itu perlu didalamin dengan kembali setelah klarifikasi tentang polemik yang panjang ini. Mereka klarifikasi, terus kemudian ada aturan teknis sesuai aturan yang berlaku, dan saya rasa di situ juga akan makin clear bahwa polemik yang saat ini terjadi sebenarnya bumbu-bumbu untuk kita nanti debatnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Seperti apapun format debat yang nanti seperti apapun formatnya, dan kami ketiga paslon kalau dari diskusi malam ini kan kita semua sudah sepakat bahwa apapun formatnya, baik itu sendiri-sendiri ataupun berpasangan, kita semua sudah siap untuk menghadapi hal tersebut. Dan saya rasa juga pasangan Amin yang saat ini angkanya secara hitungan dari berbagai macam forum substansi atau forum adu gagasan yang diadakan oleh berbagai macam penyelenggara, pasangan Amin juga yang rekornya paling tinggi hadir di forum-forum tersebut. Itu kan menunjukkan juga bahwa pasangan Amin sudah siap dalam hal substansial, apalagi membahas tentang adu ide dan gagasan. Nah ini catatan juga untuk paslon nomor urut 02 begitu, karena kalau misalnya bicara mengenai undangan-undangan debat di luar sana, di luar KPU, kebetulan yang kalau kita baca pasangan nomor urut 02 yang paling jarang hadir. Mungkin karena kesibukannya masih sebagai Menhan dan juga Wali Kota ya, Mas Herzaki ya. Iya, tentu kan agenda itu kan sudah disusun juga, Mbak. Undangan kan banyak, apalagi mohon maaf gitu. Pak Prabowo, Mas Gibran ini dukungannya luar biasa, sehingga setiap pihak ingin beliau itu bisa hadir. Nah, sehingga kan jika yang modal duluan sudah menyampaikan, itulah menjadi prioritas kami. Kan nggak bisa juga lah ada yang baru ngasih undangan seminggu sebelumnya, tapi lembaga besar atau apa, lalu kita wajib nggak juga gitu, Mbak. Tapi kan lalu misalnya pada saat Mas Gibran dan Pak Prabowo waktu itu ada bentrok antara Muhammadiyah dan NU, ya ngapain kita mesti memilih
kan bisa dibagi, satu di Muhammadiyah, satu di NU. Karena kalau tidak hadir di salah satu nanti dibilangnya kita lagi-lagi tidak adil dan diskriminatif dan menguntingkan atau mengutamakan kelompok tertentu. Nah ini kan nggak baik. Nah yang terakhir tentu ada tugas sebagai Menhan, tugas sebagai wali kota. Ini memang konsekuensi, tapi ya beliau-beliau memilih seperti ini jalannya. Ya kami pun misalnya kampanye rata-rata akan memilih hanya di Sabtu Minggu, kecuali nanti di waktu-waktu tertentu bisa jadi di waktu tertentu. Tapi di hari biasa kami fokus lah menjalankan tugas ya. Paslon kami ini Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Mengapa? Karena sebagai pejabat publik, ya etalase terbaik itu adalah rekam jejak kinerja beliau-beliau sebagai pejabat publik gitu. Nah ini menjadi penting kalau mereka melaksanakan tugasnya dengan baik, ya tentu impresi publik kepada beliau-beliau ini akan sangat baik dan berpengaruh terhadap elektabilitas maupun suaranya nanti. Itu pendapat kami. Baik. Saya ke Pak Hadar kalau begitu. Pak Hadar sebagai mantan atau sebagai Komisioner KPU Republik Indonesia yang pernah menjabat. Ketika melihat bagaimana perubahan atau ya polemik yang menyertai perubahan format, rencana perubahan format debat Capres dan juga Cawapres ini. Apa yang ada di pikiran Anda dan mungkin imbauan bagi Komisioner KPU yang sekarang? Ya, saya kira memang yang pertama kita sudah cukup lama ya, semingguan lebih ini kayak semingguan mungkin ya, atau pokoknya rasanya udah agak lama. Udah lama ya. Berdebat gitu tentang hal ini gitu. Mestinya energi kita mengurus ke yang lain, terutama untuk tim-tim pasangan calon ini fokus ya dengan kegiatannya. Dan kita punya pemilu anggota legislatif, anggota DPD yang juga tidak kalah penting untuk diberikan perhatian ya. Nah saya kira memang persoalannya kalau saya lihat ini di KPU kita gitu, yang mengeluarkan informasi yang sebetulnya belum matang ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akhirnya juga tidak merespon cepat tentang persoalan ini. Seharusnya pertemuan lanjutan sudah diadakan karena debat pertama juga sudah dekat. Iya. Ini jangan-jangan mereka sibuk di negara lain ini ya pada akhir pekan dan awal minggu ini gitu ya. Nah jadi kemudian poin yang lain, penyelenggara harus betul-betul memastikan mendapat masukan dari para pasangan calon melalui perwakilannya, itu penting, memang diatur di undang-undang. Tetapi mereka yang harus decisif memutuskan akan seperti apa. Dan menurut saya yang baik itu ada model-model yang bervariasi. Ada yang bersama-sama pasangan, ada yang sendiri-sendiri. Karena melalui format yang sendiri-sendiri, kita betul-betul akan bisa mempelajari lebih jauh dari calon-calon ini, baik calon presiden maupun calon wakil presidennya. Yang kedua, di dalam waktu kalau berpasangan tentu itu akan menjadi terasa lebih pendek. Bayangkan 120 menit, 2 jam itu, kalau yang berdiskusi 6 kepala gitu, yang satunya kan cuma 3. Nah jadi kita akan lebih banyak bisa menggali, mendengarkan lebih jauh. Dan kalau sendiri-sendiri juga kita akan bisa, ya mungkin sebagian warga saya duga penting untuk melihat calon ini berapa cepat merespon, berapa tepat dia bicara dengan waktu yang disediakan. Bagaimana dia merespon kalau ada pancingan atau ada yang menggoda, ada yang emosi dari calon yang lain dan seterusnya. Itu hal-hal yang menurut saya juga cukup penting untuk kita ketahui, di samping substansi yang bisa nggak mereka jabarkan dengan mendalam dan seterusnya gitu. Nah, itu menurut saya, dan melaksanakan debat sesuai peraturan perundang-undangan itu juga penting. Jangan terus-menerus kita ditunjukkan ternyata pemilu kita ini ada yang menyimpang, melanggar undang-undang dan seterusnya gitu. Karena ini yang dipertaruhkan adalah kepercayaan orang terhadap penyelenggara dan juga terhadap pemilu kita sendiri gitu, legitimasinya dan landasan hukumnya. Kalau menurut saya dilaksanakan 5-5-nya dengan menghadirkan, dan ini yang saya tangkap, menghadirkan bukan hanya berdiri mendampingi loh, juga ada porsi ikut bicara. Nah itu justru bertentangan dengan undang-undang. Karena undang-undang mengatakan itu debatnya terpisah-pisah. Nah, jadi sekali lagi laksanakanlah sesuai dengan
undang-undang, dan kemudian juga perhatikan masukan dari para pasangan calon. Juga KPU harus memperhatikan aspirasi publik. Saya memperkirakan publik ingin ada debat antar calon-calon ini yang sendiri-sendiri juga selain berpasangan. Saya kira itu pandangan saya, Mbak. Ya, kalau melihat bagaimana yang berjalan di tahun 2019 sih cukup baik ya, dan cukup tersampaikan gagasan dari masing-masing individu kepada para calon pemilih, dan ininya juga bisa berpengaruh pada elektabilitas dari masing-masing pasangan calon yang sebenarnya kita harapkan terjadi pada tahun 2024 ini. Tapi tadi saya menggarisbawahi jika memang akhirnya format debat yang dijadikan atau diresmikan ini akan terbentuk seperti yang dibicarakan sebelumnya oleh Ketua KPU, maka ya kita harus hati-hati apakah memang, atau bertanya, perlu kita skeptis apakah ini memang bertentangan dengan undang-undang pemilu atau aturan turunannya atau tidak. Baik, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada narasumber yang sudah hadir malam hari ini, baik Mas Billy, Mas Herzaki, Mas Herbut, dan juga Pak Hadar dalam Sindo Prime. Salam sehat selalu. Kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Terima kasih semuanya, sehat-sehat ya. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Semuanya untuk tim pemenangan, sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.